Shalom Bapak Ibu, berikut adalah tata cara ibadah online gereja kita. Yang pertama, persiapkan kuota Anda. Jangan sampai tidak ada kuota internet sehingga tidak bisa mengikuti ibadah online. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi meskipun kita beribadah di rumah. Anggaplah kita akan beribadah di rumah Tuhan. Dengan demikian, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah, baik siap secara roh, jiwa, dan juga tubuh. Kita juga menunjukkan kepada Tuhan kerinduan kita untuk bisa kembali beribadah bersama dalam waktu keadaan sudah memungkinkan. Yang ketiga, jangan sambil mengerjakan sesuatu seperti baring-baringan, sambil ngemil, sambil memasak, sambil mencuci motor, mobil, atau menyiram bunga. Intinya, jangan sambil mengerjakan sesuatu. Yang keempat, persiapkan hati, pikiran, dan siapkan Alkitab seperti biasanya. Dan yang terakhir, mengikuti setiap sesi dan arahan dari worship leader, seperti mari kita berbahasa roh, mari kita menyembah, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan, mari sembah dan agungkan Dia, mari bergandengan tangan, mari mengangkat tangan, berikan senyum ke kiri dan ke kanan. Semuanya kita ikuti bersama-sama jemaat yang lain yang juga mengikuti ibadah online ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita semua di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini adalah baik bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat baik bagi kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara pagi hari ini. Kita untuk menikmati berkat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati jamahan Tuhan. Kita nikmati Dia di dalam pujian penyembahan kita. Sebab ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kuasanya bekerja. Kuasanya nyata. Katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke hadirat Tuhan. Kami mau membawa korban pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau menyukakan hatimu dengan doa-doa dan pujian kami. Diberkatilah Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup dan akan terus bekerja di dalam ibadah kami ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan.
Saudara yang ada di rumah-rumah menikmati jamahannya, hadiratnya menyembuhkan, hadiratnya memperbaharui, hadiratnya menyembuhkan setiap yang sakit. Oh, Rabasya, hadiratnya memberi kelegaan bagi yang berbeban berat. Kuasa hadiratnya sanggup menghibur hati yang susah, menghibur hati yang susah, memberi pengharapan bagi yang berputus asa. Kuasa hadiratnya nyata. Sungguh baik kau, sangat baik, terpujilah namamu. Allah yang kuasanya tak terbatas, terpujilah namamu. Allah yang kuasanya tak tertandingi oleh apapun. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah namamu. Nama yang ajaib, nama yang hebat, nama yang besar. Nama yang layak disembah, nama yang layak Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga kami. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Angkat tangan kita sama-sama katakan layaklah. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita tinggikan namanya. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
Saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku Terima anggur baru, katakan amin. Sebab itu firman Tuhan berkata, tetaplah kuat. Yang lemah berkata, ku kuat. Katakan amin. Jadilah kuat di dalam kuat kuasanya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sebab itu ku kuat. Ku kuat. Ku dapat berdiri, hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Katakan, sebab itu ku kuat. Ku kuat, ku dapat berdiri, hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku.
memberkati setiap kita, saudara. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini untuk terus membimbing kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Haleluya. Betapa besar, betapa sungguh indah kasih Tuhan dalam kita. Haleluya. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membayar
tak tersaingi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersaingi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah kebaikan-Mu, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami, sungguh besar karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tak terselami apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Tetapi yang kami percaya adalah yang terbaik di segala rencana-Mu, itulah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami siapkan hati kami untuk dibekali terus oleh firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami lebih lagi, biar kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom GBI Windsor Square, salam sejahtera dan kasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pastor Aris Zulkarnain dari Singapura City Harvest Church, dan saya harap kalian semua masih tetap sehat, tetap kuat, dan tetap beriman, walaupun masih di dalam pandemik dan beribadah online di rumah saja. Dan terutama kepada my good friend, Pastor Erwin Wijaya, semua pekerja dan juga teman-teman yang ada di Batam. Terima kasih dan thank you untuk kesempatan hari ini supaya saya bisa membawa firman kepada saudara. Dan biarlah firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan sekaligus memberikan kepada kita anugerah supaya kita semua bisa tetap bertumbuh dan berkembang walaupun di saat-saat susah seperti sekarang ini. Mari kita mulai di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus Tuhan akan menjamah kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Walaupun Tuhan kita semua masih tetap ada di rumah untuk beribadah online, tetapi Tuhan biarlah Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus bisa mengalir Tuhan lewat frekuensi internet. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus dan firman Tuhan akan bekerja dan membawakan kepada kita sebuah transformasi, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan hari ini, sewaktu mereka mendengar firman Tuhan, iman mereka pun juga akan dikuatkan. Dan sekaligus Tuhan membawa kita menuju kepada kemenangan Tuhan di akhir pandemik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Saudara, enggak bisa dinyangkal right, bahwa tahun 2020 ini tidak berjalan dengan lancar atau sesuai dengan ekspektasi kita di awal tahun. Saudara, begitu banyak di kita mengantisipasi tahun 2020 ini itu akan menjadi tahun yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena tahun 2020 atau angka 2020 ini melambangkan awalnya dekade baru. Itu sebabnya saudara, banyak yang antusias. Ada yang bilang, ini adalah tahunnya double blessing karena angka 2020. Ada juga yang bilang saudara, ini adalah tahun visi yang hebat, di mana Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya visi yang dahsyat, visi yang luar biasa.
Karena ada satu kalimat atau statement yang mengatakan Vision 2020. Saudara, tetapi sama sekali tidak diduga. Begitu kita memasuki bulan Februari dan Maret, saudara, belum aja tahun ini mulai, saudara, ada virus yang berdampak sekali. Dan saudara, gereja tiba-tiba tidak bisa berjalan. Semua anggota-anggota kita tidak bisa beribadah dan akhirnya terpaksa di rumah saja sampai saat ini sudah berjalan hampir 7 atau 8 bulan. Saudara, bukan hanya saudara di gereja, bisnis kita, usaha kita, semuanya terdampak. Saudara, ada juga yang kesehatannya terpengaruh oleh virus COVID ini. Saudara, akhirnya kita semua menanyakan kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi Tuhan? Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa hal ini semuanya datang di dalam kehidupan kita di tahun ini? Seketika dan secara tiba-tiba. Dan saudara, lebih parah lagi, banyak orang Kristen yang akhirnya imannya itu tersandung. Dan saudara, terpengaruh imannya, terdampak. Dan mereka, saudara, mulai menuduh Tuhan, marah kepada Tuhan. Dan saudara, imannya mulai kendor. Dan mereka mulai menanyakan, kenapa Tuhan seakan diam dan telah meninggalkan kita? Saudara, ada yang bilang juga, bulan Mei kemarin, waktu kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, perasaannya adalah Yesus naik ke surga dan telah meninggalkan kita di dunia ini untuk menghadapi masalah dan krisis dengan sendirinya. Seakan saudara, perasaan ini adalah dia itu sudah pergi dan saat ini cuek dengan kondisi kita saat ini. Apakah ini benar? GBI Windsor Square. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan bisa menguatkan iman kita. Supaya firman Tuhan hari ini memberikan kita pengharapan baru. Supaya saudara semuanya tidak putus asa dan tetap bertahan di dalam Tuhan menuju kepada kemenangan. Siapa yang berkata amin? Apakah benar Yesus telah meninggalkan kita? Dan dia saat ini saudara cuek dengan kondisi kita. Diam, tidak ingin bekerja apapun untuk saudara membawa perubahan atau kebaikan di dalam kehidupan kita. Apakah itu benar? Saudara, nothing can be further from the truth. Hari ini saudara, saya ingin bagikan kepada saudara, Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita selamanya. Tetapi justru sebaliknya, Alkitab berkata, Yesus naik ke surga supaya dia bisa menemani kita, menyertai kita selamanya. Haleluya. Saudara, dia tidak meninggalkan kita dan meninggalkan kita selamanya. Cuek dengan kondisi kita hari ini. Tidak, saudara. Justru sebaliknya, Yesus Kristus naik ke surga supaya dia bisa menyertai kita, menemani kita senantiasa dan selamanya. Haleluya. Dan saudara, caranya bagaimana? Nah, saudara, ini sangat penting, yaitu adalah fokus utama khotbah saya hari ini. Caranya adalah lewat dicurahkannya kepada kita semua Roh Kudus. Caranya dicurahkan kepada kita semuanya Roh Kudus. Saudara, itulah sebabnya ini adalah saatnya gereja Tuhan lebih mendekat dengan Roh Kudus dan lebih lagi mengenalinya dengan cara doa atau penyembahan kita atau komitmen kita atau devotion kita. Saudara, ini adalah saatnya di mana kita semua sedang susah. Ini adalah dorongan Tuhan supaya kita bisa lebih lagi mendekat dan lebih lagi mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena tugas utama Roh Kudus diberikan kepada kita adalah untuk membantu kita melewati kesusahan atau krisis. Itu sebabnya, jikalau kita tidak kenal dengan tugas utama Roh Kudus ini, kita tidak akan bisa melewati krisis di dalam iman. Karena justru
Roh Kudus diberikan kepada kita supaya saudara, dia bisa membawa kita melewati lembah. Itu sebabnya dia dijuluki oleh Yesus sebagai penghibur. Saudara, kita lihat mulai di Yohanes pasal 16 ayat ke-7 dan saya ingin bacakan ayat ini kepada saudara. Namun benar, ini adalah Yesus yang dia sedang berbicara kepada murid-muridnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wow, haleluya. Saudara, Roh Kudus di sini saudara, dengan jelas dan dengan terang-terangnya diberikan kepada kita supaya Yesus senantiasa bisa berada bersama kita. Khususnya untuk di masa-masa susah kita, di dalam krisis kehidupan kita semua. Ingat saudara, tugas utama atau julukan yang Yesus berikan kepada kita, memperkenalkan kepada murid-muridnya untuk pertama kalinya. Siapa ini Roh Kudus? Ingat dan lihat dan baca. Yesus secara spesifik berkata kepada mereka, dia adalah penghibur. Berarti saudara, jikalau seseorang dijuluki sebagai penghibur, ya, berarti kita harus mengalami kesusahan terlebih dahulu, baru bisa dihibur. Benar gak? Berarti saudara, justru karena Yesus tahu bahwa di dalam dunia ini, saudara dan saya pasti akan melewati kesusahan. Itu sebabnya dia memberikan kita sebuah janji. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi dia akan senantiasa menyertai kita. Caranya, dia memberikan kepada kita semua Roh Kudus. Haleluya. Tetapi jikalau kita tidak mengenalnya, jikalau kita tidak tahu bagaimana caranya mendekat dengan dia, bagaimana kita bisa dihibur? Itu sebabnya GBI Windsor Square season ini, musim ini adalah musim di mana kita harus lebih lagi mendekat dengan Roh Kudus. Karena saudara begitu banyak perubahan-perubahan. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita hikmat dan saudara membawa kita melewati perubahan-perubahan tersebut. Ingat, karena saudara Yesus berkata, setiap kali dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita, Roh Kudus akan membawa kantong minyak yang baru bagi kita semuanya. Oh, haleluya. Saudara, ini sangat penting. Kenapa saudara Yesus dengan jelas berkata kepada murid-muridnya, saya akan memberikan kepada Anda, kepada kamu, Roh Kudus. Dia adalah penghibur. Saudara, berarti di masa kesusahan kita, tugas utama Roh Kudus adalah menghibur kita. Memberikan kita kekuatan. Supaya kita semuanya, saudara, bisa bertahan melewati lembah. Saudara, lihat. Jikalau dia diberikan atau dijuluki sebagai penghibur, berarti, saudara, kita atau Yesus tahu, kita pasti akan melewati kesusahan. Kita pasti akan melewati lembah. Tetapi, di saat kita melewati lembah, saudara, Yesus, saudara, berkata di sini, di Yohanes pasal 16, dia berkata, saudara, adalah lebih berguna bagi aku untuk pergi. Karena penghibur itu akan datang untuk membawa kamu menuju kepada kemenangan. Saudara, berarti tugas utama Roh Kudus adalah supaya kita bisa melewati lembah, menghibur kita, menguatkan kita saat kita memasuki atau melewati kesusahan. Bukan untuk menghindari lembah. Saudara, ya, kalau misalnya tugas utama Roh Kudus adalah untuk supaya kita bisa menghindari kesusahan, menghindari krisis, menghindari lembah, dia tidak akan dijuluki sebagai penghibur. Malahan dia akan diberikan nama sebagai penghindar. Benar gak, saudara? Saudara, banyak orang Kristen, imannya akhirnya kendor. Imannya akhirnya, saudara, mundur. Mereka putus asa, mereka kecewa kepada Tuhan. Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak melindungi mereka. Right? Mereka akhirnya, saudara, kena susahnya COVID-19 ini. Mereka semuanya terdampak
oleh krisis ini. Dan saudara, mereka kecewa. Kenapa Tuhan tidak melindungi kita supaya kita terhindar dari masalah? Saudara, jangan salah. Tugas utama Roh Kudus adalah sebagai penghibur, bukannya penghindar. Karena kenapa? Kita di dunia ini pasti akan mengalami kesusahan. Tetapi sebagai orang Kristen yang beriman, kita akan menjadi pemenang. Haleluya. Saudara, menjadi pemenang bukannya menghindari masalah. Untuk menjadi pemenang, kita harus menang atas kesusahan. Berarti kita harus dan kita terpaksa untuk melewati lembah. Jangan putus asa. Jangan hilang harapan saudara. Kenapa saudara kita memerlukan Roh Kudus sebagai penghibur? Nah saudara, tadi saya telah bagikan. Di dunia ini, kita pasti akan melewati lembah. Nah, itu sebabnya saudara, Yesus memberikan, atau di akhir daripada pasal Yohanes 16 ini, Yesus memberikan kepada kita alasan kenapa saudara kita memerlukan Roh Kudus sebagai penghibur. Di Yohanes pasal 16 ayat 33. Di akhir pasal ini saudara, Yesus berkata demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Lihat saudara, jikalau kita memiliki Roh Kudus, jikalau kita hidup di dalam Kristus, pada saat kita melewati badai, damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Walaupun saudara di luar penuh dengan goncangan, walaupun di luar kacau balau, tetapi di dalam kita tetap damai, kita tetap sejahtera, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Siapa bisa berkata amin? Dan kita akan berjalan di atas air, walaupun ada angin dan badai di sekitar kita. Saudara, tapi satu lagi, Yesus melanjuti. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, lihat di sini. Kenapa Roh Kudus diberikan sebagai penghibur, bukannya penghindar? Karena Yesus tahu dan ingin kita tetap bertahan dan tetap berharap sampai kemenangan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri, saudara, telah memberikan kita satu janji. Saya telah memenangkan dunia ini. GBI Windsor Square. Yesus Kristus telah menang mengatasi COVID-19. Di akhir ujung krisis ini, sudah ada kemenangan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi saudara dan bagi gereja. Karena ini adalah janji yang Tuhan sendiri telah berikan kepada kita. Tetapi saudara, itu adalah di akhir ujung COVID-19 atau krisis ini. Saat ini kita masih belum mengalami kemenangan tersebut. Saat ini saudara, kita masih di dalam pertengahan krisis, bukan di ujung akhir krisis. Di ujung akhir krisis sudah ada kemenangan. Tapi saat ini kita masih belum mengalami kemenangan. Saudara, ini saudara, masalah yang kita semua sedang alami, terutama iman kita. Yaitu saudara, kemenangan sudah menjadi milik kita. Tetapi kita masih belum mengalaminya. Nah, antara jarak ini, antara saudara, kita belum menang, sampai menuju kepada kemenangan, jarak ini adalah medan peperangan iman kita. Di sini saudara, kita perlu Roh Kudus untuk kuatkan kita. Supaya hari demi hari kita menuju kepada kemenangan dan akhirnya kita sampai kepada kemenangan tersebut. Siapa yang berkata amin? Itu sebabnya kita harus bersandar kepada Roh Kudus. Karena Dia diberikan kepada kita supaya kita bisa kuat dan tetap bertahan dan tetap berharap sampai kita di dalam kemenangan. Saudara, jikalau kita tidak bersandar kepada Roh Kudus, kita tidak akan kuat untuk bertahan. Atau sampai COVID-19 ini selesai. Kita akan gampang putus asa.
Dan kita akan gampang menyerah. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan putus asa, kuatkanlah hatimu. Kemenangan sudah terjadi. Tetapi saudara dan saya masih belum melihatnya, belum merasakannya. Kita harus belajar sabar. Kita harus terus beriman. Kita harus tetap bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Maka hari demi hari, kamu pasti akan mendekati dan akhirnya sampai kepada garis akhir kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Oh, siapa yang berkata amin? Itu sebabnya sekali lagi, saudara, GBI Windsor Square, ini adalah musim atau saatnya kita lebih lagi mendekat kepada Roh Kudus. Jangan saudara abaikan penyembahan saudara. Walaupun kita beribadah di rumah saja, jangan abaikan saudara. Jangan abaikan mesbah kehidupan saudara. Jangan abaikan penyembahan. Jangan abaikan kehidupan doa saudara. Lebih lagi mendekat dengan Roh Kudus. Karena dialah akan memberikan kita anugerah, kekuatan, hari demi hari, membawa kita menuju kepada kemenangan tersebut. Karena Tuhan telah janji kepada kita, kemenangan sudah disediakan bagi kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Saudara, kalau misalnya saya, saudara, berbicara seperti ini, banyak orang, saudara, yang tidak bisa, saudara, melihat ujung akhir kemenangan itu seperti apa. Memang benar. Tetapi, saudara, Tuhan Yesus pasti telah menyediakan yang terbaik bagi kita dan juga gerejanya. Saudara, itu sebabnya, jikalau kita tidak bisa melihat kemenangan itu di akhirnya seperti apa, kita hanya melihat di firman saja. Karena firman telah memberikan kepada kita banyak contoh-contoh di mana gereja Tuhan bersandar kepada Roh Kudus dan tetap beriman walaupun belum mengalami kemenangan. Tetapi ujungnya, akhirnya, sewaktu mereka tetap bertahan, mereka akhirnya merasakan dan melihat betapa dahsyatnya kemenangan itu, bentuknya seperti apa, gambarannya seperti apa bagi mereka dan untuk gereja Tuhan. Haleluya. Saudara, mari saya ingin memperlihatkan kepada saudara satu contoh yang sungguh luar biasa, yaitu yang terjadi di gereja mula-mula, gereja awal Tuhan, di Kisah Para Rasul. Kita lihat di sini, saudara. Kisah Para Rasul pasal 8, ayat yang pertama. Di sini kita melihat, setelah Roh Kudus dicurahkan dan diperintahkan untuk membawa Injil gerejanya, saudara, gereja Tuhan setelah mengalami kebangkitan rohani, setelah mengalami jamahan Roh Kudus, saudara, mereka mulai menyebar. Mereka mulai bertumbuh dan bertambah. Tetapi saudara, pada saat mereka sedang menikmati momentum yang luar biasa, bukannya saudara mereka lebih lagi mengalami kemulusan penyebaran Injil, gereja mula-mula malahan mengalami penganiayaan. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Di sini, saudara, judulnya adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saudara, kita lihat, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kita lihat di ayat ini, saudara, contoh ini. Pada waktu gereja di Yerusalem berkembang dan mulai bertambah dan menjadi besar dan berpengaruh, saudara, mereka bukannya mengalami lebih lagi berkat, yaitu keterbukaan antara masyarakat terhadap Injil, atau kelancaran untuk menjadi lebih besar lagi. Saudara, tidak. Momentum yang mereka menikmati tiba-tiba berhenti. Melainkan mereka mengalami sebaliknya. Mereka mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Tadi kita telah baca di ayat ini. Saudara, jikalau kita, saudara, di gereja Yerusalem, kita akan menanyakan kepada Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Apa salahnya yang kita lakukan? Kok bisa begini? Sama ya, pertanyaan yang kita hari ini telah tanyakan kepada Tuhan. Saudara, 2019, GBI Windsor Square, kita lagi enak-enaknya. Ada momentum untuk maju dan berkembang. Tapi tiba-tiba kok bisa begini?
ada virus, dan sampai-sampai saudara kita semua tidak bisa beribadah. Saudara, jikalau kita tidak kenal Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu tetap dan sedang bekerja di antara kita, kita pasti akan putus asa. Karena saudara, virus ini, pandemik ini, itu sangat berkepanjangan. Saudara, tetapi ya, nyatanya adalah di Yerusalem, karena mereka mengalami rintangan hambatan, penganiayaan yang mereka alami, itu memaksa mereka semuanya akhirnya menyebar keluar kota Yerusalem, ke daerah-daerah di sekitarnya, ke Yudea dan ke Samaria, dan sampai ke seluruh bumi, dan akhirnya mereka menyebarkan Injil di luar kota Yerusalem, daripada hanya terfokus di dalam kota Yerusalem. Akhirnya, Injil Yesus tidak hanya saudara dinikmati oleh satu gereja di satu kota. Tetapi saudara, Injil Yesus mulai menyebar ke kota-kota lain. Saudara, jikalau kita melihat fenomena ini, saudara, jikalau kita melihat kejadian ini, kita akan teringat, bukankah ini adalah kehendak Allah? Karena saudara, jikalau kita ingat dan baca Alkitab kita, di Kisah Para Rasul, ya, ayat 1 sampai ayat 8, kita akan melihat kehendak Allah adalah supaya gereja Tuhan, Injil Yesus, diberitakan bukan hanya di satu kota, tapi disebarkan ke seluruh kota. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke negeri dan kota-kota lain. Haleluya. Berarti kita lihat signifikannya di sini, saudara. Tadi saya bacakan kepada saudara. Penganiayaan yang terjadi di gereja Yerusalem itu terjadi di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang pertama. Itu adalah penganiayaan. Tetapi jikalau kita putar balikan, saudara, menjadi Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-8, ternyata kita melihat kehendak Allah di balik penganiayaan gereja Tuhan. Haleluya. Apa kehendak Allah yang dicantumkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8? Kita lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Berarti saudara, penganiayaan gereja Yerusalem alami di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang pertama justru adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendorong gerejanya untuk menggenapi kehendak Allah di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-8. Yaitu apa? Menyebarkan Injil ke seluruh kota-kota di luar Yerusalem. Haleluya. Ternyata saudara, krisis yang mereka alami, di balik setiap krisis ada tujuan kemuliaan Allah. Dan saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Membawa kita kepada kemuliaan Allah. Melewati krisis kita. Jikalau kita lebih lagi bersandar kepada Roh Kudus, krisis yang kita alami akan dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa kemuliaan dan juga kemenangan di dalam kehidupan kita dan gereja kita. Jikalau tidak ada penganiayaan, gereja Yerusalem tidak akan terdorong untuk menyebarkan Injil di tempat lain. Udah enak. Saudara, mereka sudah merasa enak. Mereka sedang merasa di zona nyaman mereka. Itu sebabnya saudara, mereka tidak melihat kepentingan dan keperluan untuk menyebarkan Injil ke kota-kota lain. Karena saudara, mereka bertumbuh besar, bertambah banyak, sudah ada di dalam zona nyaman mereka. Itu sebabnya, kadang saudara, krisis yang Tuhan izinkan adalah supaya kita keluar dari zona nyaman kita dan ujung-ujungnya, menjalani kehendak Allah. Saudara, apalagi jikalau gereja Yerusalem disuruh pergi ke Samaria, kota yang mereka paling segani. Mereka tidak akan mau untuk pergi ke kota Samaria, karena mereka sama sekali tidak suka dengan orang-orang Samaria. Tetapi saudara, karena ada penganiayaan, karena ada krisis,
akhirnya mereka, saudara, menggenapi kehendak Allah di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-8. Haleluya. Justru karena ada kesusahan, mereka, saudara, akhirnya terpaksa untuk pergi. Dan akhirnya Injil Kristus diperluas dan diberitakan kemana-mana. Inilah bentuk kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi gereja Yerusalem. Sama juga dengan gereja Windsor Square. Sama juga dengan jemaat kita semuanya secara pribadi. Tuhan telah menyediakan sebuah kemenangan yang sangat spesifik untuk kalian. Untuk saudara. Dan bentuknya adalah akan membawa kemuliaan yang besar dan dahsyat bagi saudara dan juga bagi Tuhan. Tetapi saudara, kita sama sekali tidak bisa bayangkan bentuknya itu seperti apa. Right? Ujung garis kemenangan itu seperti apa. Karena kita saat ini sedang di tengah-tengah krisis. Tetapi saudara, jikalau kita tetap bersandar kepada Roh Kudus, kita tetap beribadah, kita tetap menyembah, kita malahan lebih dekat, lebih kenal dengan kuasa Roh Kudus, dengan saudara sifat kepribadian Roh Kudus, dan lebih dekat lagi. Saudara, Roh Kudus akan membawa kita menuju kepada kemenangan. Kita tidak akan putus asa di tengah-tengah krisis. Kita tidak akan mundur, saudara, dari krisis, tetapi kita akan tetap maju. Karena Roh Kudus akan tetap membawa kita menuju kepada kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Saudara, GBI Windsor Square, janganlah putus asa. Jangan merasa discouraged dengan hambatan atau kerusuhan atau kesusahan yang virus ini datangi. Lebih lagilah bersandar kepada Roh Kudus dan lakukan apa yang Anda perlu lakukan menurut atau sesuai rencanamu, sesuai dengan kebutuhan jemaat. Saudara, ini adalah pesan yang saya juga ingin bagikan kepada saudara. Kita, saudara, berpikir, ya, bagaimana caranya, ya, supaya kita bisa menjalani krisis ini. Kita berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kasih tahu kepada kita rencanamu. Kasih tahu kepada saya langkah-langkahnya itu seperti apa. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Seperti apa? Kasih tahu secara rinci, secara detail. Bagaimana caranya saya harus melakukan sesuatu. Saudara, ini adalah pandangan kita sebagai orang Kristen. Yaitu kita sedang menunggu langkah-langkah detail yang Roh Kudus berikan kepada kita. Saudara, salah. Jikalau saudara menunggu hal itu terjadi, seringkali Roh Kudus tidak bekerja seperti itu. Roh Kudus caranya bekerja seperti ini, saudara. Daud berkata dan berdoa kepada Tuhan. Pada saat, saudara, tentara Amalekite, saudara, merampas segala possession dia. Sewaktu Daud, saudara, kembali kepada kemahnya, tentara Amalekite telah merampok habis seluruh hartanya, keluarganya. Saudara, lihat di 2 Samuel. Daud, saudara, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, right? Apakah saya akan berhasil mengejar mereka dan kembalikan apa yang telah saya hilang? Yesus atau Allah berkata kepada Daud, lakukanlah, kamu pasti akan mengejar mereka dan berhasil. Saudara, kita lihat caranya Daud adalah demikian. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan satu, saudara, lembaran kertas yang kosong. Tuhan, saya nggak tahu ada rencana apa. Nih, saya berikan kepada kamu satu kertas kosong. Tuliskan langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, langkah keempat apa. Tidak, saudara. Dia malahan terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan dengan satu kertas penuh dengan rencananya. Dia berkata, Tuhan, saya ada rencana, yaitu mengejar mereka dan memerangi mereka, melawan mereka, supaya saya bisa kembalikan apa yang telah saya hilang. Ini adalah rencana saya. Saya berikan kepadamu, Roh Kudus. Saya berikan kepadamu, Tuhan. Dan Tuhan melihat rencana itu. Saya akan berkati rencana itu. Kamu pasti akan berhasil. Saudara, ini adalah caranya. Caranya adalah apa? Dengan akal budi kita. Dengan kepintaran kita. Dengan, saudara, apa yang telah kita pelajari, pengalaman kita. Dengan teman-teman komunitas di dalam gereja. Buatlah sebuah rencana. Dan bawakan rencana ini kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus.
supaya Roh Kudus memberkati rencana tersebut. Dan saudara, saat saudara menjalaninya, saudara akan berhasil di antara krisis kita hari ini. Sama untuk gereja, sama untuk usaha, sama untuk kepribadian saudara. Lebih lagi bersandar kepada Roh Kudus. Berikan rencanamu kepada Roh Kudus untuk usahamu, untuk gerejamu. Saudara, saat ini saudara, gereja mau nggak mau harus online. Ya, kita lakukanlah yang terbaik. Kita lakukanlah rencana yang terbaik untuk menjangkau jemaat-jemaat kita secara online. Kita buatlah sebuah rencana. Saudara, kalau memang harus online, sebisa mungkin lakukanlah dengan baik dan dengan excellent. Jangan menggerutu. Kurang SDM lah, gaptek lah, capek lah, nggak cukup orang lah, pada nggak bawa login lah. Saudara, jangan melihat masalahnya. Buatlah rencana dan lihatlah kesempatannya. Tanpa sadar, jikalau kita terus lakukan apa yang kita harus lakukan, Roh Kudus malahan di balik ini saudara sedang bekerja dan membawa kita masuk di dalam kehendak Allah. Dan tanpa sadar, hari demi hari saudara, kita saudara mendekati kemenangan kita sampai kita mendapati kemenangan yang Yesus telah sediakan bagi kita semuanya. Haleluya. Saudara, buatlah sebuah rencana di dalam krisis kita saat ini. Dan jangan berikan kepada Tuhan sebuah kertas kosong. Berikan kepada Tuhan sebuah kertas yang diisi dengan rencana saudara. Dan saudara, bekerja samalah dengan Roh Kudus. Nah, ini adalah caranya di musim ini kita harus belajar untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan saudara, kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita doa, Roh Kudus akan memberkati rencana saudara. Dan saudara pasti akan berhasil. Jikalau tidak berhasil, jangan putus asa. Roh Kudus sedang memakai tidak keberhasilan tersebut sebagai satu arahan ke arah yang beda. Dan jikalau saudara terus maju, saudara pasti akan tetap menuju kepada kemenangan. Saudara, saya akan mengakhiri saudara khotbah ini. Kenapa saudara di hari Pentakosta Roh Kudus diberikan kepada murid-murid Yesus? Memang saudara, supaya saudara kita bisa diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Tetapi saudara, bukan hanya menjadi saksi Yesus dalam segi keberhasilan kita untuk memberitakan Injil. Bukan saudara. Tetapi menjadi saksi Yesus di mana saudara, di dalam krisis atau penganiayaan, kita bisa tetap setia, sukacita, dan tetap mengasihi sesama. Saudara, gereja Tuhan, GBI Windsor Square. Tadi kita telah melihat. Di saat kita merasa terbatas, di saat kita saudara merasa terhimpit oleh virus ini, malahan saudara gereja Tuhan, tidak tinggal diam. Mereka saudara karena ada kuasa Roh Kudus, tetap menyebarkan Injil, tetap memberi, tetap memberkati masyarakat. Saya mendengar saudara banyak gereja-gereja saudara di saat pandemik ini, malahan saudara memberikan yang terbaik untuk yang miskin. Memberikan makanan. Apalagi mereka yang kena susah ekonominya. Banyak gereja-gereja Tuhan, saudara, mengulurkan tangan untuk memberkati orang-orang yang memerlukan makanan dan juga pangan. Saudara, ini adalah luar biasa. Karena saudara, sama juga saudara, di gereja awal, di gereja di kisah para rasul. Di mana saudara, mereka mengalami begitu penganiayaan yang hebat. Tetapi sebaliknya, mereka justru lebih mengasihi. Mereka lebih, saudara, memperhatikan masyarakat. Mereka justru lebih saling mengasihi. Lebih berkumpul untuk saling menguatkan, saudara. Oleh karena itu, saudara, Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus bekerja di antara masyarakat kota-kota mereka. Yaitu orang-orang yang belum percaya. Mulai, saudara, tertarik. Karena mereka melihat kenapa gereja Tuhan, anak Tuhan, di saat krisis, bukannya saudara mundur atau putus asa, melainkan malahan bangkit dan malahan lebih mengasihi. Oleh sebab itu, Roh Kudus bekerja di antara hati orang-orang yang belum percaya di kota mereka, dan mereka tertarik
atau mereka ditarik oleh Roh Kudus untuk saudara melihat sendirinya gereja Tuhan itu seperti apa. Dan saudara, ujung-ujungnya banyak yang diselamatkan karena kasih Yesus Kristus yang saudara dicontohi, dihidupkan lewat gerejanya. Saudara, akhirnya gereja Tuhan di saat penganiayaan yang sangat hebat malahan bertumbuh dan bertambah begitu pesatnya. Ini adalah janji Tuhan untuk GBI Windsor Square. Di mana saudara akan mengalami pertambahan yang hebat di saat krisis ini dan setelah krisis ini selesai. Tetapi sebelum ini semua terjadi, kita harus lebih lagi bersandar kepada Roh Kudus. Kita harus lebih lagi saudara kenal dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus lebih lagi menyembahi Dia. Kita harus lebih lagi mengasihi Dia. Supaya saudara kita bisa dibawa oleh Dia di dalam kehendak Allah. Di saat krisis kita ini saudara, kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan rencana kita yang terbaik. Kita tetap bertahan dan beriman di dalam Yesus. Dan hari demi hari, Roh Kudus akan menguatkan kita, membawa kita menuju kepada kemenangan. Saudara, ada sesuatu di dalam murid-murid Yesus pada saat mereka mengalami penganiayaan hebat yang menarik perhatian orang-orang yang belum percaya di sekitar kota mereka. Yaitu apa? Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalam mereka, mereka bisa mampu mengasihi. Mereka mampu memberi. Mereka mampu saling menguatkan. Mereka, saudara, tidak putus asa. Malahan mereka, saudara, mampu untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saya berdoa, hari ini, firman Tuhan telah menguatkan saudara, supaya saudara dan saya tetap beriman, tetap bertahan, dan tetap bekerja sama dengan Roh Kudus. Sampai kita semuanya mengakhiri COVID-19 ini, krisis ini, dan kita akan menikmati kemenangan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita semuanya. Jikalau saudara percaya, semua yang percaya mengatakan, amin, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita mengakhiri sesi ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saudara, bagi saudara yang sedang mengalami keputusasaan, ada banyak di antara saudara di saat krisis ini, imannya mulai kendor, imannya sudah mulai mundur, karena saudara tidak kunjung selesai krisis atau masalah yang saudara sedang hadapi. Tetapi hari ini, mari kita kembali lagi kepada Roh Kudus. Kita buka hati kita, dan kita lebih lagi kenal kuasa Roh Kudus. Dan saya berdoa hari ini, jikalau saudara hari ini sedang mengalami hal tersebut, saudara sedang mengalami kesusahan, pergumulan di antara krisis kita ini, saudara. Jangan putus asa. Jangan berhenti beriman. Karena hari ini saya ingin doa Roh Kudus untuk datang menjamah saudara. Dan biarlah minggu ini, saudara lebih lagi mendekati Roh Kudus. Saudara lebih lagi kenal Roh Kudus. Dan Dia akan memberikan saudara berkat dan kuasa. Tuhan, saya berdoa bagi setiap jemaat yang hari ini sedang dalam susah. Yang hari ini saudara sedang di dalam pergumulan. Tuhan, saya berdoa Engkau jamah mereka masing-masing. Dan hari ini, biarlah Roh Kudus datang menjamah mereka dimanapun mereka berada. Supaya mereka tertarik, terdorong untuk minggu ini, Tuhan, bersandar kepada Engkau. Kembali lagi kepada hadirat-Mu, menyembah-Mu, berdoa. Dan Tuhan, sewaktu mereka mendekati Engkau, saya berdoa Engkau membuka tingkap-tingkap langit di surga. Dan Engkau curahkan Roh Kudus sekali lagi kepada mereka. Berikan mereka kebangkitan rohani. Kebangkitan Tuhan. Satu semangat mereka. Iman mereka dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka, Tuhan, tidak berhenti beriman. Tidak putus asa. Tetapi mereka tetap bertahan, tetap maju. Dan Tuhan berikan mereka hikmat. Supaya mereka bisa melakukan sebuah rencana, membuat sebuah rencana untuk usaha mereka, kehidupan mereka, untuk gereja mereka. Dan Tuhan, Engkau berkati segala rencana yang mereka buat, supaya mereka bisa berhasil, dan mereka akhirnya bisa keluar dari krisis ini. Saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus Kristus. Terima kasih GBI Windsor Square hari ini. Pastor Erwin, terima kasih. I'm looking forward untuk ketemu dengan Anda sekali lagi di Batam.
Thank you untuk persahabatan Pastor Erwin dan GBI Windsor Square berikan kepada saya. Tuhan memberkati saudara, tetap semangat, tetap sejahtera, dan tetap sehat. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah informasi untuk HOG News dalam minggu ini. Pengumuman yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya via transfer ke rekening BCA dengan nomor 061 402 7777 atas nama GBI Windsor Square. Atau juga dapat dilakukan dengan scanning QR Code berikut ini. Melanjutkan doa pujian penyembahan tahtanya yang diadakan selama 40 hari dari bulan Juli sampai Agustus yang lalu, maka MDK Nasional kembali mengadakan sesi doa pujian penyembahan dengan tema Indonesia Menyembah. Dan gereja kita House of Glory mendapat kehormatan untuk dapat melayani di salah satu sesi yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 18 sampai pukul 20.00 WIB. Oleh karena itu kami mengundang seluruh jemaat Tuhan Gereja Windsor Square Batam untuk dapat bersama-sama kita mengikuti doa pujian penyembahan ini yang akan disiarkan melalui YouTube MDK Nasional dan juga melalui Facebook Jaringan Doa Nasional. Berikutnya akan diadakan kelas bimbingan pranikah secara online melalui Zoom yang akan diadakan selama 4 hari pada tanggal 22, 25, dan 29 September dan berakhir di tanggal 2 Oktober. Akan dimulai pada pukul 18.30 WIB. Bagi jemaat Tuhan yang mau menikah atau peneguhan nikah, harap segera mendaftarkan diri ke Bapak Abraham di nomor berikut ini. Dan selanjutnya, Departemen Windsor Wise Moment akan mengadakan ibadah khusus wanita yang akan diadakan secara online melalui Zoom dan disiarkan di YouTube GB Windsor Square. Ibadah wanita ini akan diadakan pada tanggal 25 September, hari Jumat pukul 4 sore dan akan dilayani oleh Pastor Iliana Widodo dengan tema Managing Pandemic Stress. Mari bersama kita undang keluarga kita, para wanita untuk dapat mengikuti ibadah ini. Berikutnya, Departemen YES atau Young Empowering Society yang sebelumnya dikenal dengan nama Prokom mengundang setiap jemaat Tuhan yang berusia di atas 25 tahun dan juga yang adalah anggota Cool dari YES Team untuk dapat mengikuti online Cool Gathering yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 19.30. Ibadah ini bertemakan Faith Journey dan akan dilayani oleh Bapak Philip Triatna, seorang creative trainer, co-founder dari Real Life Academy dan penulis buku Kembali Berdetak. Beliau juga mengabdikan dirinya untuk membina rumah rehabilitasi untuk orang muda yang kecanduan obat terlarang. Meeting ID dapat diperoleh di bio akun Instagram yes_HOG atau pada flyer yang akan di-share di Facebook GB Windsor Square Batam. Mari bersama kita dimuridkan dalam komunitas ini. Berikutnya, Menara Doa Isakar mengadakan doa yang akan disiarkan secara live melalui Zoom dan YouTube setiap hari Rabu pukul 19.30. Untuk itu kami mengundang jemaat Tuhan untuk bisa berdoa bersama-sama baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Dan pada kesempatan ini juga Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan permohonan doa baik tentang kesehatan, keluarga, pekerjaan atau usaha dan lain sebagainya dengan mengirimkannya di nomor WhatsApp berikut ini. Memulihkan hubungan mereka, tambahkan cinta kasih, persoalan atau dengan mengirimkannya di room chat pada saat Zoom atau YouTube sedang berlangsung. Selain itu, kami juga mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa puasa melalui Zoom dan YouTube yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Selanjutnya, akan diadakan pernikahan kudus untuk pasangan Wendy Lianto dan Octavia Elvina pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, pukul 10.30 di Kana Chapel House of Glory Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut, dapat menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Selanjutnya, dikarenakan banyaknya usaha yang terdampak akibat pandemi COVID-19, maka gereja kita GBI Windsor Square membantu jemaat untuk mengiklankan produknya atau jasanya
melalui Facebook, Instagram, dan melalui aplikasi yang sedang dalam tahap pengerjaan. Adapun ketentuannya adalah yang pertama, kategori usaha yang dapat diiklankan adalah usaha kecil sampai dengan usaha besar, baik yang bergerak dalam penjualan barang maupun penyediaan jasa. Yang kedua, nama akun sosial media yang akan digunakan untuk mengiklankan produk atau jasa tersebut. Untuk Facebook adalah warung HOG, untuk Instagram warung_h.o.g, dan juga melalui aplikasi yang sedang dalam pengerjaan. Yang ketiga, jemaat yang tertarik untuk tergabung dalam warung HOG ini dapat menghubungi admin di nomor berikut ini. Dan bagi jemaat GB Windsor Square yang tidak mempunyai usaha, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat memfollow akun dari warung HOG ini baik di Instagram dan juga di Facebook. Dan pengumuman yang terakhir, sehubungan dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Batam ini, maka ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, mari ajak keluarga kita untuk tetap setia mengikuti ibadah online dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah informasi kegiatan kami sampaikan. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di buku majalah Solution atau website gereja kita di www.houseofglory.id. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bersyukur untuk lawatan Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan ucapan syukur, dan biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bersuka cita. Biarlah kami semua ya Tuhan diberkati dan Engkau juga diberkati ya Tuhan lewat pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semuanya ini. Bapa, terima kasih untuk firman yang memberkati kami semua. Dan juga hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Aris Zulkarnain yang sudah Engkau kirimkan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Berkati hamba-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah, baik keluarganya maupun pelayanannya. Semua yang dikerjakan yang Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau selalu menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gembala kami ya Tuhan, gembala pembina kami. Dari Pastor Niko Nyotoro Harjo dan keempat wakil hamba-Mu. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Keluarga, pelayanan, semuanya Tuhan berkati ya Tuhan. Dan seluruh tim penggembalaan dari hamba-Mu Pastor Niko. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gembala pembina kami, Pastor Johan Handoyo, dan juga keluarganya, Pastor Irwan Wijaya, gembala rayon kami ya Tuhan, beserta keluarganya. Dan juga gembala kami di tempat ini, Pastor Erwin Wijaya. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Kau yang terus menaruhkan ya Tuhan, bimbingan-Mu ya Tuhan, pewahyuan-Mu ya Tuhan untuk menuntun umat-Mu ya Tuhan yang Kau percayakan ini, supaya umat-Mu bisa digembalakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bawakan umat-Mu juga ya Tuhan,
Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, umat-Mu selalu Engkau sertai ya Tuhan, Engkau lindungi, dijauhkan dari segala yang berbahaya, dijauhkan dari sakit penyakit apapun ya Tuhan. Tuhanlah yang menyertai umat-Mu di dalam pekerjaan, dalam usaha. Engkau yang membuat mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Berkati pemerintahan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menaruh kebijaksanaan Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan, kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang bekerja membantu, dan sampai ke jajaran yang terendah di daerah-daerah ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan supaya pemerintahan dapat mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan, untuk membawa negeri kami ini, bangsa kami, Indonesia, untuk terus maju ya Tuhan, baik dari perekonomiannya, pendidikan, dan segala unsur yang ada di bangsa kami ini boleh maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya ini. Berkat-Mu melimpah atas Indonesia, damai atas Indonesia. Indonesia diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur padamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya sepanjang minggu ke depan ini. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan-Mu bergandengan keluarga, angkat tangan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus yang melimpahkan damai sejahtera dan kasih-Nya, yang menghimpun kita semua, menyatukan kita sebagai keluarga Allah. Dan Roh Kudus mengurapi kita, menuntun kita, supaya kita bisa menjadi saksinya di tengah pandemik yang ada ini. Ia selalu menolong kita, menyertai kita dan melindungi kita. Dan Ia menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Pencipta hidup.